Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Santoso, NIM 1824 1010 3081. Saya dari Prodi Informatika dengan saya menempuh mata kuliah struktur data kelas A. Oke, kali ini kita bakal mengerjakan sebuah tugas dari struktur data dengan materi linked list. Jadi yang untuk nomor satu, buatlah metode non-iteratif tanpa load di manipulation node untuk menjumlahkan tinggi badan tanpa menggunakan loop. Dan gunakanlah pointer head dan current, tapi jangan menggunakan pointer node 1, 2, sampai 4. Nah, nomor 2, ada buatlah metode non-iteratif juga di manipulasi node untuk mencari nama orang yang paling gemuk dengan menggunakan pointer head dan current, tapi jangan menggunakan node 1, node 2. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu tidak menggunakan non-iteratif. Jadi metodenya itu non-iteratif. Jadi tidak menggunakan perulangan while, for, dan yang lain-lain. Jadi kita bakal menggunakan yang namanya rekursif. Oke. Dan nomor 3, ini buatlah metode iteratif. Nah, ini pembeda dari nomor 1 dan nomor 2, yaitu metode iteratif menggunakan loop untuk soal nomor 1 dan 2. Oke, perintahnya sama. Kita langsung ke codingan. Ini aku udah ngoding kemarin. Jadi untuk nomor 1 ini ada di total tinggi badan. Nomor 2 itu ada di gemuk, jadi orang yang tergemuk. Nomor 3 itu kombinasi dari nomor 1 dan nomor 2. Oke, karena kita menggunakan linked list ini berbeda dengan array. Kalau array itu berdasarkan indeks, akan tetapi kalau linked list itu berdasarkan node. Jadi linked list itu bisa dibilang seperti ini. Jadi dia itu ini untuk single linked list. Nah, terus ini juga. Jadi kita ini punya head. Nah, kalau kita ingin mencari data yang ada di node keberapa, kita harus melewati tiap-tiap node. Karena tiap-tiap node itu saling berhubungan begitu. Oke, kita langsung masuk aja ke codingan. Jadi kita punya total. Total ini untuk menghitung tinggi badan. Jadi kita disk current untuk mengecek current-nya itu masih ada nggak datanya. Kenapa di if? Karena kita mau ngecek data yang di current ini masih ada atau tidak, nol atau tidak. Kalau misalnya nol, berarti kan programnya selesai, else. Nah, karena kita menggunakan rekursif, berarti kan kita pakai if else gitu aja. Nah, nanti istilahnya itu seperti perulangan, tapi mengulanginya itu ada di rekursifnya itu. Jadi, kita memanggil metode di dalam metode. Jadi, kita memanggil dirinya sendiri. Jadi, metode total itu dia panggil lagi di dalam dirinya sendiri. Jadi, total kita panggil lagi total di dalamnya. Untuk yang pertama, masuk ke if. Yang pertama ini, dia mengecek apakah current-nya ini sama dengan 0. Kalau enggak, berarti kan masuk. Nah, untuk mengeceknya biar lebih rapi, saya sort di sini. Sort outprint this current.get tinggi badan. Untuk melihat data current yang ini, datanya itu berapa. Alamat current yang ini, datanya itu berapa. Nah, terus kita tambahkan sama total tinggi badan, karena total tinggi badan itu nanti sebagai variabel penampung dari jumlah semua tinggi badan gitu. Nah, terus setelah itu ini sistem outprint untuk biar rapi aja. Nah, di sini adalah pertambahannya. Jadi total tinggi badan, total tinggi plus sama dengan this current.get tinggi badan. Jadi yang pertama misalnya total tinggi badan kan 0. Nah, terus nanti dia ditambah sama data current yang alamatnya untuk sekarang, misalnya node 1. Jadi node 1 ini get tinggi badannya berapa begitu. Jadi nanti 0 ditambah data dari node 1, tinggi badan dari node 1 begitu. Nah, terus nanti di bawahnya lagi ada sort out print ln itu hasilnya. Jadi nanti total tingginya itu udah ditambahkan. Jadi tadi kan data current-nya tadi itu ditambah sama total tinggi. Nah, berarti kan hasilnya misalnya 0 ditambah sama 175. Berarti kan total tinggi badannya 175 begitu. Nah, setelah itu karena ini if bukan perulangan ya. Jadi dia itu cuma sekali jalan begitu. Kalau ini udah benar, berarti udah selesai. Nah, kita di sini rekursifnya. Jadi sebelum rekursif kita harus
men-next-kan node-nya. Misalnya tadi dari node 1 kita mau pindah ke node 2, berarti kan kita next kan. Nah, berarti this current yang tadi, datanya yang tadi, itu disama dengankan this current.getNext untuk mengambil apa namanya? Next yang kedua, node yang kedua maksud saya. Begitu. Jadi nanti ketika diulangi lagi, ketika direkursif lagi, data di sekarang ini bakal berubah karena udah di next, di get next begitu. Setnya di mana? Setnya sudah ada di atas. Begitu. Nah, berarti kan tinggal rekursif aja. Nah, terus kalau misalnya if-nya salah, tinggal nampilin total dari seluruh tinggi badan adalah total tinggi. Ini merupakan hasil final dari variabel tinggi badan. Karena data dari tinggi badan itu udah habis. Begitu datanya. Jadi dia else. Kalau kita coba, hasilnya begini. Nanti ini kita komen, totalnya kita nyalakan. Kalau kita run, nanti sedikit rapi. Tuh, 182 ini yang total tinggi badan tadi. Nah, ini tadi total tinggi. Nah, jadi begini. Yang 182 ini merupakan yang ini, baris yang ini. Dia itu untuk menampilkan data di current ini, data tinggi badannya itu berapa. Begitu. Nah, setelah itu dia itu ngeprint total tinggi badan. Nah, ini 0 ini total tinggi badan. Nah, habis itu setelah dilakukan pertambahan, total tinggi badannya ini berubah. Jadi hasil ini sudah dilakukan, jadi nanti dia bakal ngeluarin hasil dari total tinggi badan. Jadi sort hasil, terus dikasih variabel total tinggi badannya. Jadi ini, line yang ini berhubungan sama yang di sini. Begitu. Nah, terus dilakukan rekursif. Dilakukan dilakukan lagi. Dia memanggil dirinya sendiri di dalam metode. Sampai data dari this current itu habis. Nah, akhirnya total hasilnya yang final itu 863. Nanti dia tetap bakal terprint di sini 863. Terus dilakukan lagi rekursif lagi. Tapi discardnya ini udah bernilai 0. Jadi kalau udah bernilai 0, dia itu bakal masuk ke L. Nah, akan mengeluarkan sort yang di sini, begitu. Jadi dia di sini nih. Nah, jadi total tinggi badannya ada 863. Begitu untuk yang nomor 1. Oke, lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita mencari yang namanya nama sama berat badan. Nah, nama dan berat badannya itu bakal dicek nanti. Ngeceknya apa? Ngeceknya lewat berat badannya. Nanti otomatis namanya ikut. Begitu. Oke. Berarti kita langsung ke codingannya aja deh. Jadi aku namain metodenya itu gemuk. Nah, terus ada if current, if head. Nah, current ini itu sebagai kayak kita bandingin data yang ini sama data yang ini, kita bandingin. Jadi kan harus harus apa ya namanya ya? Harus dua data lah begitu. Kalau misalnya pakai satu aja kan nggak bisa. Nah, maka dari itu kita pakai pertama itu if current 0. Terus yang kedua kita pakai head. Kalau misalnya kita run, berarti kan di sini misalnya ya. Oke, ini kita comment. Nah, ini kita uncomment. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke node, kita run. Nah, nanti hasilnya itu begini. Jadi membandingkan 69 banding 69. Jadi dia itu tetap membandingkan dirinya sendiri dulu. Karena current itu di set node 1. Head juga node 1. Kita ngesetnya di sini. Tuh. Jadi dia tetap bakal membandingkan dirinya dulu. Setelah dia membandingkan dirinya dulu sendiri, dia bakal membandingkan sama orang lain. Nah, kita lihat di sini membandingkan 69 sama 69. Berarti kan not 1. Not 1 kan berarti 69 nih. Tuh. Berat badannya 69. Nah, terus kita lakukan lagi. Karena udah ke sini, berarti kan else kan? Jadi kan 69 itu tidak lebih besar daripada 69. Berarti dia else. Dia masuknya ke sini. Ke else. Nah, setelah itu kalau
kalau misalnya dia udah masuk ya, dia itu bakal yang namanya rekursifkan lagi karena dia udah dipanggil lagi nih metodenya. Jadi dia itu bakal kepanggil lagi setelah uh, decisionnya itu telah selesai begitu. Nah, terus kita kembalikan lagi, dia masuk ke sini, nih masuk ke sini nih. Nah, terus dia bandingkan lagi headnya kita jadikan current. Kan currentnya tadi kan yang 69 nih. Nah, headnya kita jadikan current. Begitu. Jadi 69 itu kita taruh di yang kedua. Oke. Jadi headnya itu kita sama dengan current. Jadi kan currentnya kan tadi udah yang data ke 69 tuh data yang node pertama. Nah, berarti yang data currentnya ini kita masukkan ke dalam data head. Nah, sedangkan current itu kita next. Makanya kita bisa namanya membandingkan data yang pertama sama data yang kedua. Terus nanti data yang kedua kita bandingkan sama data yang ketiga. Nah, lalu nanti yang ketiga kita bandingkan sama data yang keempat, begitu. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke sini, melihat ini, membandingkan yang 75. Nah, 75 ini kan berarti node kedua tuh. Nah, ini kan node kedua. Nah, terus kita bandingkan lagi tuh sama yang node pertama. Yang berarti kan current-nya ini yang berubah. Nih. Yang ini kan udah di next lewat di sini nih. Nah, setelah itu head-nya kan kita set di current yang pertama tadi. Ya udah berarti kan yang kedua, node yang kedua kita bandingkan sama node yang pertama. Gitu. Nanti kalau udah masuk ke dalam sini, benar nih 79 lebih besar daripada 69. Dia bakal nge-shot yang namanya kayak alert sih, kayak peringatan, oh ini udah masuk perbandingan. Begitu, berarti kan current-nya ini bakal dimasukkan ke dalam node yang namanya node gemuk. Gitu. Setelah itu ya sama, kalau misalnya ini tidak memenuhi berarti kan langsung salah aja begitu. Salah nanti nggak ada else-nya. Else-nya itu saya taruh yang di sini yang pertama. Begitu. Nah, terus eh yang mana yang di sini? Misalnya kan udah masuk nih. Kita next-kan lagi current-nya. Current-nya kita next-kan lagi, tapi current yang kedua itu kita udah inisialisasi di head. Jadi head ini isinya data yang node kedua. Current di sini kan udah beranu di node 2. Nah, lalu node kedua di sini kan current nih. Itu kita harus next-kan lagi ke jadi yang ke node ketiga, begitu. Nah, jadi kan current-nya udah jadi node yang ketiga nih. Kita lakukan rekursifnya lagi. Jadi kan kita rekursif lagi ke gemuk. Jalanin lagi yang di sini. Begitu. Nah, terus sudah kalau misalnya ada yang lebih besar badannya, berat badannya maksud saya, itu bakal dimasukkan ke dalam node yang namanya gemuk. Itu. Kalau misalnya sudah selesai semua, udah dicek semua, berarti kan current-nya ini bakal nol kan, habis, datanya tuh habis. Berarti dia bakal masuk ke dalam else, begitu. Nah, akhirnya dia itu bakal keluarin data yang paling gemuk, ini 79. Mana 79? Nah, ini, si Nico yang paling gemuk. Begitu. Dia bakalin keluarin nama, set namanya udah, kan udah di set, baru kita get namanya dari node ini, node gemuk ini. Dan jangan lupa kita panggil juga yang get berat badannya, begitu untuk yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 3, sebentar, berarti kan kita harus komen ini. Yang berarti combination ini kita uncomment, berarti kan menggunakan well. Nah, berarti, mana combination? Nah, sebenarnya itu hampir sama kayak di nomor kedua dan nomor 1. Akan tetapi dia itu enggak pakai rekursif. Dia itu pakai while. Jadi while-nya itu penjikaannya itu decision-nya itu menggunakan data, tetap menggunakan data. Jika current-nya itu bernilai 0, maka dia bakal false. Begitu. Jadi dia nggak, kalau misalnya while-nya udah salah, berarti kan udah berhenti kan. Gitu. Nah, ini kita langsung aja. Kalau di atas kan pakai rekursif tuh. Kalau di sini kita langsung pakai while.
while-nya di current tidak sama dengan 0. Nah, terus di sini kita lakukan pertambahannya. Jadi kalau kita run, hasilnya bakal sama aja kayak di nomor 2. Tuh, membandingkan 69 sama 69, 75 sama 69. Kalau bisa dilihat berarti kan data pertama dibandingkan data pertama. Nah, terus yang kedua, data kedua dibandingkan data pertama. Terus yang ketiga, data ketiga dibandingkan data kedua. Begitu. Jadi dia itu bakal melihat isi dari current sama head. Gitu. Jadi tetap karena current-nya itu yang paling depan, jadi kita membandingkan, makanya ini yang paling cepat anunya. Mindahnya, bukan mindahnya maksudnya. Kayak bergantinya karena current duluan yang berganti daripada head, begitu. Nah, karena di sini current head ini itu diinisialisasikan sama current yang tadi yang dijalankan. Nah, sedangkan current itu sudah di next. Makanya current itu data dari current itu lebih duluan. Oke. Berarti kan udah duluan tuh. Tinggal kita masukkan aja kayak nomor 2 tadi. If current get berat badan dibandingkan head get berat badan. Jadi not yang kedua, misalnya udah masuk yang perulangan kedua, berarti kan tinggal data yang kedua, berarti kan data yang kedua itu dibandingkan data yang pertama. Aduh, nah begitu. Nah nanti kalau misalnya benar, dia bakal masuk ke dalam not gemuk, begitu. Dia hampir sama seperti yang kedua. Tapi bedanya di sini menggunakan while. Kalau misalnya berarti kan tinggal nambahin aja manggil total tinggi sama manggil get nama sama get berat badan begitu. Beginilah codingannya. Pembeda kalau yang ketiga menggunakan while, kalau yang di sini kedua dan pertama itu menggunakan rekursif. Dia mengulanginya di situ. Dia memanggil dirinya sendiri di dalam dirinya sendiri. Begitu istilahnya rekursif. Terus kalau linked list kan berarti antar node sama node yang lainnya itu berhubungan gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mungkin kurangnya mohon maaf. Jika ada salah, mungkin lebih baik dikritik karena kita sama-sama belajar, ya kan? Lebih baik salah dulu, lebih baik malu dulu, lebih baik malu dulu daripada malu di tempat kerja, ya enggak? Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.